5 pemain naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 1. Jordi Amat. Proses naturalisasinya hanya tinggal menunggu disumpah setelah disetujui oleh dua komisi DPR RI. Pemain berusia 30 tahun ini berdarah Spanyol. Dia punya CV yang mentereng karena pernah membela klub-klub top Eropa seperti Swansea yang tampil di Liga Inggris serta Espanyol dan Real Betis di Liga Spanyol. 2. Sain Patinama, merupakan seorang bek kiri untuk tim asal Norwegia, Viking FK. Pemain berdarah Belanda tersebut merupakan andalan Viking FK, dengan berhasil mencatatkan 25 penampilan dan mengukir 1 assist musim ini. Pada saat ini, proses naturalisasi pemain berusia 24 tahun ini masih berjalan. DPR RI baru saja menerima surat permohonannya melalui Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu. 3. Sandy Walsh, merupakan seorang bek kanan yang bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Belgia, KV Mechelen. Musim ini, pemain berusia 27 tahun ini telah memainkan 9 laga untuk KV Mechelen dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Bek kanan berdarah Belanda Belgia ini juga masih dalam proses naturalisasi. Namun, dia tinggal menunggu disumpah menjadi WNI setelah berkas permohonannya disetujui oleh dua komisi DPR RI. 4. Mark Klok. Klok tentu diharapkan untuk tampil di Piala AFF 2022 nanti. Gelandang Persib Bandung itu tampil mengesankan dengan mencetak sebuah gol dalam kemenangan 3-2 di pertemuan pertama kontra Curaçao di Bandung, Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Itu menjadi gol kedua yang disarankan oleh Mark Klok berseragam timnas Indonesia. Secara total, pemain keturunan Belanda ini telah mengemas 5 caps untuk timnas. 5. Stefano Lillipali. Striker keturunan Belanda itu memiliki catatan menjanjikan yang memungkinkannya untuk dilirik Sintayong pada gelaran Piala AFF 2022. Sejauh musim ini berjalan, penyerang berusia 32 tahun itu telah mencetak 5 gol dan 6 assist dari total 14 pertandingan untuk Borneo FC di semua ajang. Pengalamannya bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia, mengingat dia sudah mengantongi 27 caps dengan mencetak 3 gol. 2 kemenangan timnas Indonesia atas Curaçao dapat sorotan dari FIFA. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Curaçao dalam 2 FIFA Matchday. Pencapaian impresif tim Garuda tersebut mendapat sorotan dari FIFA. Pada laga pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Indonesia merengkuh kemenangan dengan skor 3-2. Gol Indonesia disarankan Mark Klok pada menit ke-18, Fahrudin Arianto menit ke-22, dan Dimas Drajat menit ke-56. Adapun 2 gol Curaçao dicetak Rangelo Janga menit ke-8 dan Juninho Bacuna menit ke-25. Sementara itu, pada partai kedua di Stadion Pakansari, tim asuhan Sintayong tersebut berhasil membungkam Curaçao. Bermain di hadapan 21.000 lebih supporter, timnas Indonesia sukses mengalahkan Curaçao dengan skor 2-1. 2 gol tim Garuda dicetak Dimas Drajat pada menit ke-3 dan Dendi Sulistiawan menit ke-87. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Curaçao mendapat sorotan dari FIFA. Melalui unggahan di akun Instagram resmi, FIFA memajang foto Dendi Sulistiawan. Indonesia kembali mengalahkan Curaçao lewat gol Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan. Malam yang indah bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Tulis akun FIFA. Media Vietnam remehkan timnas Indonesia sebut bakal kesulitan undang tim top 60 ranking FIFA. Media Vietnam, Saostar, meremehkan peluang timnas Indonesia dalam mengundang tim top 60 ranking FIFA untuk bertanding. Lantaran peluang menang dinilai kecil, timnas Indonesia diyakini bakal kesulitan mewujudkan rencana itu. Iwan Bule, dalam pernyataannya mengatakan akan menginstruksikan Direktur Teknik PSSI dan staf kepelatihan mewujudkan rencana melawan tim lebih baik lagi. Kalau bisa, lawan itu berada di atas ranking 60 FIFA. Mendapati kabar ini, Saostar pun turut menyorotinya. Mereka melihat rencana ini adalah hal yang besar, namun peluangnya untuk terwujud sangat kecil. Ini jelas merupakan keputusan terbesar yang pernah dibuat untuk timnas Indonesia. Karena tidak mudah mengundang tim-tim top 60 dunia dan peluang menang bagi tim asuhan pelatih Sintayong ini juga sangat kecil. Pakar sepak bola Vietnam kagumi kepelatihan Sintayong.
Media Vietnam, Soha, dia kagum melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini. Mantan pesepak bola Vietnam yang tak pernah absen mengulas Piala AFF hingga Piala Dunia itu mengawali pandangannya tentang Curaçao. Kekuatan Curaçao tidak sebaik tahun 2019. Para pemain kuncinya masih ada, tetapi sudah tua, sedangkan kekuatan barunya masih sangat muda dan tidak sebaik tahun 2019. Dengan alasan itu, tentu saja Curaçao sedikit menurun. Tetapi ketika Indonesia mengalahkan tim ini 2 pertandingan berturut-turut, itu menunjukkan bahwa Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya membuat perubahan kualitas yang kuat. Menurut Quang Huy, Shin Tae-yong telah membantu sepak bola Indonesia dari tim muda hingga tim nasional untuk meningkatkan kualitas. Sangat sulit bagi tim Asia Tenggara untuk menang melawan Indonesia sekarang.